Ada pesan untuk rajin sholat apa bang? Fakta baru suami bunuh istri di Rejang Lebong. Jadi tersangka KDRT motif karena hutang. Suami bunuh istri di Kampung Jeruk, Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, KO, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. KO sendiri menyerahkan diri dengan dijemput pihak keluarga pada Selasa 7 Juni 2022 di Kecamatan Tebing Tinggi, Sumatera Selatan. Setelah sebelumnya sempat kabur ke arah Provinsi Bandar Lampung dengan travel usai menjerat korban Amelina Efrianti berumur 31 tahun hingga tewas di kediaman mereka pada Jumat 3 Juni 2022. Tersangka digelandang oleh anggota Polres Rejang Lebong dari rumah tahanan Polres Rejang Lebong. Menggunakan baju berwarna biru bertuliskan tahanan Polres Rejang Lebong. Dengan tangan terikat ke belakang, KO langsung dihadirkan pada saat jumpa pers di Mapolres Rejang Lebong pada Jumat 10 Juni 2022. Kapolres Rejang Lebong AKBP Tony Kurniawan mengatakan pelaku suami korban sudah menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Untuk suami korban sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus KDRT yang menewaskan istrinya, Amelina Efrianti di Kampung Jeruk, kata AKBP Tony Kurniawan dalam konferensi pers di lapangan Polres Rejang Lebong pada Jumat 10 Juni 2022. Sementara itu, KBO Satreskrim Polres Rejang Lebong, Ibtu Deni Vita Muhtar mengatakan, dari hasil pemeriksaan sebelum terjadi pembunuhan, keduanya sempat cekcok mulut. Pada Kamis 2 Juni 2022, korban dan tersangka sempat cekcok mulut persoalan ekonomi dan masalah hutang. Lalu korban menginap di rumah orang tuanya, kata Ibtu Deni Vita Muhtar. Lanjut Deni, di hari Jumat 3 Juni 2022, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, korban kembali pulang ke rumahnya. Namun saat di rumah, korban dan tersangka cekcok mulut kembali terkait masalah hutang piutang. Akhirnya korban pulang ke rumah orang tuanya. Sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, korban pamit untuk menggiling kopi untuk membayar hutang mereka, ujar Ibtu Deni Vita Muhtar. Deni menambahkan setelah menggiling kopi, korban menjual hasil gilingannya dan mendapatkan uang. Sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, korban pulang ke rumahnya. Saat di rumahnya, korban dan pelaku sempat cekcok mulut. Korban merasa impiannya untuk membeli rumah selalu tak tercapai, lantaran harus menutupi hutang-hutang tersangka. Ditambah, tersangka selalu meminta dibelikan sepeda motor, ucap Ibtu Deni Vita Muhtar. Sebagai barang bukti, polisi juga mengamankan 1 hanger, 2 kabel listrik, 1 tikar anyaman, 1 kaos, 1 celana pendek, dan 1 buku nikah. Tersangka dijerat pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dengan ancaman pidana 15 tahun penjara dan denda sebesar 45 juta rupiah. Ketua Umum Srikandi Tenaga Pembangun Sriwijaya, Nyimas Aliyah, ikut menanggapi kasus pembunuhan yang menewaskan ibu muda Amelina Efrianti berumur 32 tahun warga Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang. Nyimas Aliyah mengatakan kasus suami bunuh istri di Binduriang ini sudah 2 kali terjadi dalam waktu yang cukup berdekatan. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus dengan kasus ini, mulai dari bupati, camat, kepala desa, seperti suaminya pecandu narkoba, kata Nyimas Alia saat dihubungi oleh Tribun Bengkulu.com pada Kamis 9 Juni 2022. Lanjut Nyimas, untuk pemerintah yang harus dilakukan seperti apa perlindungan yang diberikan untuk korban dalam kekerasan dalam rumah tangga? Penanganannya seperti apa? Pelaku harus dihukum berat. Pemerintah juga harus mengawasi rumah tangga yang rentan terjadi KDRT, ujar Nyimas Alia. Nyimas menambahkan selain adanya perhatian khusus, anak korban juga harus dilakukan pendampingan di masa pertumbuhannya. Yang ditakutkan dalam kasus ini adalah masa pertumbuhan anak korban yang masih kecil. Jika anak korban pertumbuhannya tidak baik, bisa saja menjadi pembunuh, jelas Nyimah Alia.
Kak, ada nak disampaikan ke pihak keluarga istri tak? Saya minta maaf Pak, Mm-mm. dengan kesilapan saya karena kemaluan. Hmm. Saya udah minta maaf sungguh-sungguhnya. Lah ketemu kayak Saya keluarga. menyesal karena saya malu dan saya tidak dapat motor. Mm-mm. Saya terasa terhina Pak. Mm-mm. Dan anak saya. Mm-mm. Untuk anak kita sendiri, apa nak disampaikan? Jaga baik-baik nak Bapak. Hmm. Saya minta maaf. Di rumah, Orang yang bikin itu. bukan punya kita, tapi memang di rumah kita sering dijadiin tempat itu untuk isap-isap itu sabu. Buat main barbar gitu. Oh, main barbar sekalian untuk isap narkoba juga di situ. Iya. Di narkoba berarti. So, oh, Di situ. bulan sama istri kita nggak mas? Iya. Iya. Apa yang memicu kita bang sampai nekat menghabisi ini? Salah. Kesalahan apa bang? Dia diin motor kontrol. Udah berapa lama kita pengen mendapatkan motor ya bang? Udah 2 bulan. Udah 2 bulan ini. Benar ada utang itu pengen dibayar bang? Main. Oke. Bang, Utang kopi ya bang? Iya. berapa utang kita bang? Ada 500 sama orang. Kemarin kita minta sama istri berapa duit untuk bayar utang? 2,5 juta. 2,5 juta, sisanya untuk beli motor berarti. Iya. Berapa uang didapat di istri untuk ini Mbak, hasil panen kopi kemarin Bang? Paling 7 juta, 8 juta. 8 juta, 8 juta. Berarti kita minta semua lah berarti. Iya Pak. Oh, Utang itu untuk apa? Malu. Utang itu untuk apa utang? Arisan nunggak terus. Ada sana apa? Arisan buat beli motor dulu nunggak terus. Oh. Awak ikut arisan untuk beli motor? Iya. Nunggak terus? Jadi Jadi utang malu. totalnya berapa utang? Oh malu. 2,5 juta. Pak. Utang tuh 2,5 juta totalnya. Iya. Minta ke istri itu? Pengen beli motor, utang dibayar. Berapa utang lu? Utang aku 2,5 juta. 2,5 juta, bukan 500 ya? 500 setengah arisan. Utang arisan. Utang lainnya 2,5 juta. Jadi 3 juta utang. 3 juta. Kalau Bang, ini kan Pada kesempatan ini, pagi hari ini, kita dari Polres Rejang Lebong akan menyampaikan rilis mengenai ungkap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan istri meninggal dunia di Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binuriang, Kabupaten Rejang Lebong. Untuk di mana untuk kejadian terjadi pada tanggal 2 Juni 3 Juni sekitar pukul 18.30 di Desa Kampung Jeruk, yang mana untuk identitas korban merupakan istri daripada pelaku, yaitu nama korban Melina Eprianti alias Lina, umur 31 tahun, alamat di Desa Kampung Jeruk. Untuk sedangkan identitas tersangka nama inisial KM, umur 33 tahun, alamat di Desa Kampung Jeruk. Untuk kronologis kejadian maupun KPPA, dapat saya jelaskan kronologi singkat dari kejadian yang terjadi, yaitu diawali dengan cekcok mulut antara korban dan pelaku. Cekcok mulut ini berdasarkan hutang piutang dari pelaku, yang mana pelaku saat kembali ke rumah melihat ada uang hasil panen kopi dari istri dan meminta istri untuk membayar hutang. Setelah itu karena istri kesal, terjadilah cekcok mulut di sini. Dan akhirnya setelah cekcok mulut, istri pun mengatakan, makan hati lebih baik saya bunuh diri. Nah, pelaku pun, namun tersangka ini tidak terima, lalu marah dan meluapkan emosi kepada korban dan langsung menarik kabel lilitan di leher korban dengan cara disentak terlebih dahulu. Jadi tali itu kabel tersebut dililit 2 kali di leher korban. Suami yang menarik dari belakang disentak. Setelah sekitar 3 menit dia tersadar dan melihat istrinya sudah tidak bernyawa lagi.